mainkan dan langsung kita masuk ke dalam pick and ban untuk game yang pertama. Oke, ini dia game pertama kita, drafting phase-nya kita mulai dan mereka first pick untuk Geek Farm. Jadi skenario tadi sempat gue bahas Om, ketika EVOS ada di second pick, Alkar tamat, tapi Masya-nya belum. Lui terbuka, mau tidak mau langsung diamankan juga oleh Geek Fam dan Masya. Kayaknya kalau untuk deny pick kurang lah ya Om ya. Ya mungkin sih kalau untuk Masya, karena buat Masya-nya sendiri di first pick-nya mahal ya. Masih banyak yang bisa pegang buat Masya, terutama untuk hero yang punya mini CC. Sebut saja Mino, Ruby juga bisa buat pegang dia. Jadi dia masih lumayan tricky lah buat bisa dipakai. Bahkan suppress juga sebenarnya bisa ngelawan Masya. Karena ketika bar HP-nya habis, imunnya tuh nggak ngaruh ketika ada efek suppress. Tapi langsung dijawab juga first pick Roger. Walaupun kita sering lihat Roger ada di posisi gold lane, tapi selama belum ada jungle, berarti Roger masih flex. Betul. Roger yang memang cukup powerful ya, tapi aku lebih mungkin kita bisa highlight sedikit di Loyi di sini Lim. Dimana Loyi-nya ini sebenarnya punya power yang bisa selalu mengejutkan ya. Kayak tim fight-nya yang seandainya bisa dimenangkan oleh lawan dan sekiranya mereka bisa menang, tiba-tiba bisa dibalikan karena Loyi muncul di belakang dengan diversion. Itu dia, dan salah satu yang bisa pegangin juga nih Om, untuk serangan dadakan, Ruby. Langsung diambil juga. Ruby memang bisa pegang dan ini juga adalah salah satu bentuk untuk deny pick. Jangan sampai Ruby-nya jatuh ke tangan Geek karena itu cukup flex kalau memang dipakai oleh mereka. Oke, dan gue juga mungkin berfokus terhadap dari masing-masing jungler mereka ya. Bisa dibilang mungkin by data, mungkin ada peningkatan yang dibikin oleh Ray. Tapi balik lagi, tetap retribution-nya ini masih sering ke highlight loh. Masih sering ke highlight untuk jarang banget. Kalau apabila tanpa bantuan gitu, jarang banget untuk bisa memenangkan di point retribution-nya. Iya. Kayak ketika memang kontes yang 50-50 gitu ya. Iya. Itu sering terlihat juga, tapi Masya Om naik ke first space Om. Ya, ini dia Masya yang bisa dipegang dengan Ruby. Sebenarnya. Tapi jangan sampai Masya-nya ini punya item 2 dulu nih. Begitu dia pegang Heptasis, dia pegang Blade of Despair, hampir kelar sudah. Tapi kalau kayak Marksman Roger nih Om, yang memang punya mobilitas tinggi, chance selamat di backup sama Ruby sebenarnya lumayan ada juga. Betul, dia punya Legend Punch ya, untuk bisa menghindari satu hit nantinya. Entah itu dari Thunderclap atau bahkan dari teman-teman yang lain juga. Dan itu ada chance memang untuk bisa menghindar. Tapi sekarang kita bicara kalau Masya masuk ke late game, sangat sulit. Kemarin kita tahu, gamenya bisa ditahan Geek Farm, mereka bisa bawakan kemenangan. Ya berkat Masya yang memang targetingnya bagus banget. Iya. Ngincer satu target yang benar-benar jadi kunci dari lawannya. Florin yang sempat di notes juga tadi sama Om dengan metode hyper carry-nya. Belum ada gold lane yang muncul, tapi Florin ya udah langsung diantisipasi. Ya mereka ban Florin ya, karena goldnya masih banyak banget yang terbuka. Dan jangan lupakan Cak Dera ini adalah salah satu user cloud yang cukup mematikan. Itu dia. Dengan full hero yang segudang juga kan dari Cak Dera. Mau di ban apa juga dia pasti bakal tetap ada aja. Malah mungkin satu tim yang akan melakukan hal tersebut ataupun nge-ban ke arah hero-heronya yang bakal kesulitan, nanti yang lain banyak lepas. Dan pilihan bagus menurut gua. The Valley Judgment bahaya. Iya. Cuman heavy CC-nya diantisipasi juga nih. Geek Fam, mereka tahu Dreams. Ketika bermain dengan heavy CC, itu kuat banget. Tigreal dan Mino langsung ditutup. Dan ini banyak banget loh hero CC yang di-ban oleh Geek Farm. Mereka sebenarnya menyadari bahwa kemarin EVOS Glory ini mainnya heavy CC composition. Benar-benar main semuanya knock up ke atas, mereka punya CC, ada slow-nya. Dan bahkan kemarin kan EVOS Glory mereka ban-nya buat Digi juga. Ya, untuk antisipasi kan, jaga-jaga di counter heavy CC-nya. Pick off dari Baloy yang sempat terlihat kemarin ternyata juga di-ban. Kaja. Nah ini menarik sih jadi. Tapi dengan adanya Kaja ban, struggle juga masih ada. Waduh, Baxiannya udah muncul duluan nih. Karena biasanya ada beberapa kali momen juga Geek Fam menggunakan kombinasi yang sering digunakan sama Rebellion. Baxia dan Franco. Itu kombinasi yang menurut gua itu efektif loh. Ditabrak roda, ditarik. Wah itu enak banget. Oke. Tapi tergantung sekarang ya, karena romernya bisa diamankan juga. Dan juga masih cukup terbuka kesempatan untuk penggunaan dari Nathan itu sendiri yang masih ada, atau bahkan Kari untuk penghancur tank. Kari ya. Tapi pilihannya masih ada di Cloudera. Untuk sebenarnya kalau dari regular season, win rate dari Cloud-nya juga lumayan oke sih. Dan farmingnya juga lumayan cepat edit. Sosok Romer. CC juga yang muncul, Baloy dengan editnya. Esmeralda. Match up ya, berarti carinya Om ya. Oke. Esmeralda mau kemana dulu nih? Berarti mereka harusnya masih di Ruby-nya jadi Ruby Rom, oke. Ruby Rom, Esmeralda akan main di EXP lane ya. Ini masih cukup match up lah. Iya kan? Sama-sama kuat juga dan Esmeralda bisa buat menangin lane-nya waktu berjumpa dengan Masya ya. Meskipun nanti kalau udah, ya, sekali lagi nih barometer kita melihat kapan Heptasis jadi, BOD jadi. Benar, karena targetnya nanti juga bukan Esme sebenarnya kan Om? Iya, dia bakal skip, dia bakal langsung ke Novaria. Atau kalau memang posisi terbuka, Roger juga masih bisa juga ditarget.
Wah, deretan hero sudah mereka amankan. Deretan hero sudah mereka ambil. Dan inilah harapan mereka dengan tiap-tiap hero ini. Mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Oke, kita akan melihat seperti apa pertarungan dari kedua tim yang akan memperebutkan satu slot lagi untuk MSC dan Grand Final. Oke, untuk memulai semuanya. Seperti biasa kita akan mau mendengar dulu dan ngecek dulu bagaimana kesiapan dari para penonton kita juga. Geek Fam Unity, are you ready? EVOS Fam, are you ready? Oke, kalau begitu, Velodrome, mana suaranya? Let's go! Oke, untuk perebutan buff yang pertama, Baxia punya pattern yang akan lebih baik seharusnya. Tapi kenapa ya Om ya, untuk Lui zaman sekarang nih Om, laningnya udah kuat-kuat banget Om. Ya, karena level 2 sudah mulai aktif dengan dua lini yang dipakai dan lihat Baloi bermain dengan super agresif. Memaksimalkan mungkin kegunaan dari edit itu sendiri yang mengganggu buat di awalnya dengan Earth Shatter yang memang dipakai dari tadi. Apalagi ngelihat lawannya juga Novaria ya, yang dimana memang di awal mungkin Novaria bisa rotasi cepat karena power clear-nya enak, tapi nggak bisa ngasih pressure yang lebih. Betul, dia nggak terlalu bisa bantu juga ya, karena biasanya buat di early-nya bukanya tuh di Astral Meteor dulu. Dan Cloakun untuk Rapture dan Abu sama, ini dua-duanya adalah mid laner yang bisa memberikan damage yang besar. Sedangkan Fluffy menarik bermain dengan emblem support untuk mengejar lawannya dan Noob tetap full penetration bagi Noob. Hampir loh Aboy loh, hampir aja. Tapi seperti Anavel udah melihat dia kejauhan dan sekarang Aboy di-convert menjadi first blood. Itu dia yang sudah dilakukan oleh Anavel, tapi malah Anavel yang terjebak sendirian. Timnya mencoba untuk hadir dan juga memberikan bantuan, bahkan sekarang Fluffy-nya turun dari atas. Tapi mereka masih ingin lebih. Ray juga harus melakukan hal yang sama. Ray berhasil kabur. Untuk kali ini Fluffy-nya. Wow, oke. Pertukaran ya, tadi hampir saja terjadi sebetulnya. Tapi cukup agresif dari Baxianya Anavel, Bloody Retribution. Nah itu dia, Owen Mention memang agak berbeda di sini. Dari kemarin juga Anavel sempat untuk menggunakan Bloody Retribution, berarti akan punya damage yang besar dengan Retribution yang akan bisa diberikan oleh dia. Dan sedari kemarin juga Luke ini belum ikut team fight meskipun temannya di ganking. Jadi dia cukup pede temannya yang lainnya bisa nahan. Ya, mencari power spike-nya terlebih dahulu ya. Tapi untuk Turtle yang pertama, sama-sama level 4 untuk kedua jungle, damage retribution yang sama, so ini dia, kontes di Turtle pertama. Oke, Anavel tadi sudah muter, siapa lagi akan mendapatkan Kara dari Turtle yang pertama. Dan sejauh ini, berhasil diamankan oleh Ray, dan mereka melakukan sebuah team fight lagi. Ada satu Innovator yang menarik berhasil, selanjutnya Kara 2 player. Dan Baloi menjadi korban, tapi Ray, again and again, Ray berhasil selamat. Namun di bagian tengah, coba lihat Dreams-nya masuk ke dalam sebuah pasif. Ada satu kompensasi yang diterima juga Om, 1-2 poin kill, lumayan lah ya. Iya, agak mengejar ya mungkin ya buat EVOS ini, dan mereka masih unggul untuk sementara waktu karena itu dia tadi, dimana Luke belum bisa meninggalkan lane-nya, dan kalaupun dia ninggalin lane-nya untuk melakukan impact juga, damage dari dia ini masih belum ada. Jadi masih bisa ditahan juga. Sementara di bagian bawah ini ternyata masih baik-baik saja ya. Jadi Cak Dera yang masih sanggup untuk farming. Wah, di tengah ini akan menjadi apa lagi ceritanya, dan benar saja Dreams di-convert menjadi 1 poin kill, dan Cak Dera yang berhasil mendapatkan menjadi sebuah keuntungan yang begitu nikmat. Wah ini pas banget sih, Cak Deranya ngambil ke tengah juga. Dia dapetin 1 poin kill, tapi langsung balik lagi ke bawah tanpa kehilangan minion satupun. Ya, berkat diversion, dimana ditemenin juga tadi oleh Aboy. Mereka berusaha untuk bisa mencari poin kill mungkin di bawah, tapi ada balasan dari Brans yang dimana Brans memilih untuk mundur juga. Karena sepertinya sadar bahwa situasi juga tidak terlalu bagus tadi. Tapi Om ya, kalau gue lihat-lihat konsep dari Geek ini sebenarnya duanya, kiri kanannya. Sama-sama power spike-nya di 2 item berarti Om. Betul. Gold dan juga Masya. Ya, mereka akan dibiarkan mandiri ya, tapi lebih ke Luke yang mandiri banget. Dan membuat Cak Dera bisa dapetin 2 lane. Dia di bawah tadi open fire sudah terlihat dari Roger, namun mereka juga cukup mereda kembali bagaimana amarah yang mereka punya. Masih melihat dari kejauhan akan seperti apa lagi ceritanya, namun untuk sekarang Brans mundur dulu. Jujurnya temponya diturunin, mereka nggak terlalu agresif juga walaupun memang pressure-nya tidak lepas ya. Karena zona-zonanya masih dikuasain sebenarnya sama teman-teman dari EVOS. Karena semakin bertambahnya waktu ini jelas dari Geek Fam-nya mereka jauh lebih kuat ya. Mereka punya 2 damager nantinya kan. Mereka punya Cloud, mereka bahkan juga punya Masya nanti. Cak Dera dengan 1 corrosion yang sudah selesai. Let's see sekarang apakah Cak Dera akan join tim fight atau masih tetap untuk farming. Sedangkan Luke dia tetap play safe, santai aja di atas. Lebih memilih untuk freeze lane-nya dia agar lawan lebih maju, lebih dekat ke area dia. Bahkan dari branch-nya pun dia nge-skip sepatu, langsung ke Windtalker.
Reframer juga ini maksimalin damage banget. Potensi solo kill sejujurnya ada loh untuk Brans ini. Yap. Walaupun tertangkap Vendor langsung dikeluarkan. Akankah mereka berhasil mendapatkan Karambol? Tapi ternyata untuk kali ini bala bantuan langsung hadir. Reynya tertinggal di bagian belakang. Tapi untungnya masih bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Dan Baloy tertembak lagi Aboy. Mau gak mau Aboy harus pulang. Masih kekurangan damage terlihatnya Om. Masih belum cukup juga. Dan looknya hanya menjadi scouter aja. Melihat sekeliling. Karena dia tidak akan menggunakan apapun juga kecuali dari wild power dia untuk menambahkan extra movement speed. Dan ini dia benchmark yang pertama. Heptasis, Rapid Boots bahkan menjadi item pertama dia tadi. Makanya nih, larinya bakal kencang banget. Tapi ada yang menarik tadi dari Aboy pun, dia pakai Enchanted Talisman, gak langsung ke arah Necklace of Durance. Yang gue pikir itu item paling efektif nih ketika pengen makan Fluffy. Iya, tapi lebih memilih buat main lebih ini ya berarti ya. Lebih safe dengan duality yang bakal dimainkan pasif dari Loying. Lebih ke tipikal spamnya dulu, tapi Turtle yang kedua mulai di setup Conceal. Dan ini dia ada Conceal yang sudah langsung dikeluarkan. Tapi Timbis yang berhasil menarik Karambol, ditembak langsung. Tapi di bagian tengah coba lihat looknya. Berhasil mendapatkan ke arah Cloakun. Dan untuk sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan oleh pemain dari Geek. Dan Fluffy menjadi korban kedua keuntungan demi keuntungan berhasil didapatkan oleh pemain Geek. Di bagian tengah coba lihat. Sementara Luke yang masih berjuang sendiri menggaruk-garuk ke arah dari Annavel. Wow, keuntungan berganda yang didapatkan oleh Geek Farm. Bahkan mereka nggak stop di sana. Mereka langsung teleport lagi ke atas. Coba untuk ngambil objektif lebih. Yap, itu dia. Targeting yang dimiliki oleh Geek Farm dari hari-hari awal juga terlihat sangat-sangat menakutkan sekali. Yap, ini dia dari Talent Prediction. Oke, cukup berimbang sepertinya ya. Oke, 4 suara ya untuk EVOS. Yap, sementara sekarang Cadera sendirian. Masih berhasil lagi masuk ke dalam satu outer turret yang dia miliki di bagian bawah. Sejujurnya Cadera lebih safe sih Om ya. Dia punya Purify juga dan hampir jadi di item kedua. Sementara untuk Brans lumayan tertinggal Om. Ya, tapi dia udah punya Focus Hammer juga sih sebenarnya buat Branch ya. Tapi ya Branch dengan tertinggal 700 gold seperti ini mungkin agak sedikit defense ya. Cuman yang serem sekarang melihat bagaimana kondisi dari Luke yang bisa berjalan seperti tadi. Dan bahkan dia bisa mendapatkan 1 point kill. Itu bakal sangat bagus jelas untuk Geek Farm. Karena mereka udah punya kekuatan untuk area EXP yang setiap kali ninggalin lane dan gak kelihatan dari minimap. Ini membuat perhatian dari EVOS agak tersita. Iya ya sama kayak Franco lah, gak kelihatan malah ngeri. Dan sekarang Cloakun menjadi korban kembali sebuah aksi yang begitu indah terlihat dari Geek Farm. Tapi kali ini Claudia Conceal mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana tadi beberapa pemain dimiliki oleh Geek Farm sudah masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Baloynya mulai maju ke bagian depan tapi pemain gak kena malah digaruk untuk sekarang. Grimcha berhasil dihancurkan tapi malah Baloynya menghilang pula. Tapi Brans menjadi salah satu bayaran yang harus mereka lakukan karena Brans yang berhasil tertangkap. 3 ditukar dengan 1 bukan hal yang baik pastinya EVOS. Mereka kehilangan temponya. Early game yang mereka punya sekarang udah mulai turun. Ya banyak yang dipegang oleh Geek Farm ya. Seperti tadi misalnya serangan dadakan yang muncul. Hanya dengan 3 hero mereka bisa dapetin sesuatu yang penting. Yaitu tadi dengan tumbangnya Cloakun untuk kedua kalinya. Dan itu berarti menyisakan Luke lagi-lagi yang bisa farming di atas. Dan tentunya juga dengan Cadera yang bisa masuk bebas dari belakang. Barusan keambil lagi purple buff-nya Ray. Yep. Dia pakai retry-nya. Dan Turtle langsung di setup. Oke, Turtle langsung di setup tapi Annavel sudah menerima begitu banyak lagi. Setup ke dalam tubuhnya. Turtle kali ini menjadi milik dari Aboy dan Fluffy. Wow, Double kill bisa diamankan juga. Ini dia alasan dari Masya yang naik sekarang untuk first phase. Bahkan Luke membuktikan Masyanya sangat-sangat tajam. Ya, dan yang bahaya itu tadi, dengan Heptasis yang sudah selesai, dia akan langsung menuju ke Blade of Despair. Dan kalian bisa lihat, dengan wild power yang aktif untuk Masya, 2 kali hit ke Esmeralda, langsung tumbang juga. Dan Diodi sudah selesai. BOD. Masalahnya hitungan damage-nya itu loh, yang menarik dari Luke juga. Dia tahu damage ini cukup untuk ngejar misalkan Claw mungkin. Atau kalau seandainya target yang lebih besar seperti Fluffy. Ketika damage-nya cukup, ya ditarget gitu loh. Ya, dan bahkan Masyanya, bukan Masya yang kurang dari perolehan gold. Ini Masya yang harusnya bisa ditekan, di pressure buat goldnya gak dapat. Tapi ternyata dia dapat dan bahkan unggul jauh. Dibandingkan dengan Esmeralda yang sedari tadi di level awal. Harus ke backupin teman-teman yang lain. Makanya 3-0 juga nih. Ini bisa banyak banget perbedaan goldnya. Sementara untuk Endless Battle udah jadi. Sebenarnya Brans, ya untuk ngomongin front to back nih Om. Brans dengan humannya, harusnya masih bisa ya kan makan depannya? Mungkin bisa ya, tapi concern kita ngelihat bagaimana Luke dulu sekarang. Kalau Luke-nya nargetin ke Brans, bakal berat buat Brans. Oke, sama-sama punya retribution dan mereka sekarang berada di dalam area purple buff dimiliki oleh pemain dari EVOS Glory. Pertempuran kembali terjadi, coba lihat bagaimana serangan dilakukan oleh Luke. Tapi ditarik lagi dan satu MF Vendor Luke yang masih berusaha untuk bisa pergi di atas dan Luke yang masih berhasil selamat. Sejauh ini belum ada korban yang jatuh dari kedua belah tim. Hanya membuang spell saja.
defensif yang cukup baik dari keduanya juga. Agresivitas yang terbayar, sama-sama kurang damage dan nggak mau terlalu all in. Oh ya, aku ngeliat bagaimana item dari Dreams juga ya. Ada item shield, dia memang cukup respect. Untuk damage mungkin dari Loi, dari Aboy. Tapi untuk sisanya yang lain di sini masih butuh item defense untuk Dreams. Ini Ruby. Bukan hero tank yang memang tebal atau mungkin yang bisa tahan badan. Itu dia, Cadera, Luke. Ini dua physical damage yang sebenarnya ngeri banget bahkan. Bahkan gue ngeliat juga kayak ada chance sebenarnya untuk Ruby ternyata yang dimakan, Om. Ya, mereka bisa sekarang untuk memilih siapapun ya. Karena sebenarnya dari damage atau dari item yang sudah diport oleh Geekfarm ini, kedua EXP dan goldnya ini sudah lebih daripada cukup tadi. Perbedaan goldnya aja sudah hampir masuki di angka 6.000 gold. EVOS, mereka harus mencari solusi lain, mirroring kah? Atau mungkin memang kontes pick off satu persatu kah? Mereka harus siapkan. Iya, dan bahkan tadi Anavel juga bukan jawaban kan. Anavel ada di depan memang dia agak bisa nge-buying time, tapi hanya nge-buying time. Bukan berarti dia bisa kembalikan keadaan. Ya, perbedaan goldnya sih Om ini yang jauh banget bikin semuanya, semua role-nya itu jadi kalah item. Damage-nya jadi kurang. Bahkan depannya pun bisa dimakan. Ya, yang serem memang yang depannya sih kalau ditabrak-tabrak langsung ya. Dan bahkan mereka punya Loi sekarang dengan diversion yang bisa langsung masuk di bagian belakang. Atau kalau mereka tidak ingin menggunakan diversion, mereka bisa memanfaatkan flicker bersama dengan onward. Ini yang dimiliki oleh Baloyski. Untuk openernya gitu ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, Geek punya dua hero yang bisa kontrol untuk landing management. Cloud bisa, Masya juga bisa. Iya, mereka bisa manjangin dan itu mandiri banget. Wait, 3 player sekarang ada tepat di depan dari Dreams. Dreamsnya tertangkap basah. Selesailah sudah, tapi mereka masih melanjutkan lagi bagaimana timpa yang terjadi dan Anavel menjadi korban kedua luar biasa Geek. Tidak menurunkan tempo sama sekali, bahkan Lordnya kali ini bisa di-secure secara free. Dan digaruklah sudah, Luke-nya masihkah mau untuk masuk ke dalam area pertahanan? Tidak. Wow, ini benar-benar di buying time juga ya. Selain daripada buying time, mereka mendapatkan objektif dan Geekfarm terlihat sangat flawless untuk setiap setup yang sudah mereka lakukan sampai dengan sejauh ini. Dan ini bahaya banget, Fluffy. Wah, ini Fluffy harus kelawan 200 kali dan Fluffy! What? Damage macam apa ini lu belum lagi? Damage yang bisa dihasilkan oleh Aboy semuanya tergabung ke dalam satu tubuh Esmeralda, selesai. Wow, itu dengan basic attack-nya Om. Dibantu dengan Thunderclap memang, tapi kali ini top lane, bottom lane semua dikuasai. Ada Cadera mulai lagi maju ke bagian depan. Mereka semua berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play. Dan sekarang Anavelnya langsung saja menjadi korban. Karena benar saja Anavel berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Bahkan Luke-nya pun masih berhasil selamat. Tapi barusan terlihat ada satu Lycan Punch masuk ke dalam tubuh dari Paloy. Oke, kehilangan Anavel. Inner turret yang mulai terbuka. Lordnya dibiarkan untuk ngeproduksi super wave minion yang akan ada terus-terusan. Inner di mid lane masih bisa ditahan. Tapi lihat Lord di bawah sudah masuk ke arah inner turret. Ya, mungkin terlalu dalam juga tadi buat Baloyski, tapi advantage-nya jelas ini masih ada di tangan Geekfarm juga. Belum terhenti sampai di sini, di mana mereka bisa untuk mendorong super minion yang masih akan keluar juga mungkin untuk satu wave tambahannya ya. Kalau memang Lord ini masih sanggup bertahan. Tapi ya, tidak akan sanggup bertahan untuk Lordnya, akan dimakan langsung dan EVOS Glory. Ini banyak banget. Selain PR, bagaimana mereka harus bisa menahan front to back yang dimainkan. Mereka harus bisa mencari solusi untuk split push yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Itu dia, bahkan mau di-split balik sama Fluffy pun tetap didatengin loh. Kita bisa lihat nih dari replaynya juga. Mungkin memang terlalu dalam ya. Tadi Baloy udah buka flicker buat agresif juga Om. Iya, dan diversionnya juga masuk kan. Dimana Luke-nya yang sempat buat ketarik tapi bersama dengan Baloy ya. Cuman itu dia. Setup dadakan seperti ini yang mengerikan. Yang bisa dibawakan terus-menerus oleh Geekfarm. Wah, gokil sih ini. Emang CC-nya dinaikin terus. Betul. Dan ingat, diversion ini bukan hanya untuk bisa mengirimkan Cloud. Dia bisa ngirimin Masya solo buat ada di belakang. Iya kan, tiba-tiba flanking. Teleport keluar map, datang Masya dari belakang, backline pasti ketarik dan emang Kita lihat saja akan seperti apa lagi hasilnya karena Baloyski pun masih berhasil selamat dan sekarang Baloyski berhasil keluar dari robot tilaknya. Anavel menjadi korban. Bahkan kali ini Dreamsnya pun tidak kuat lagi menahan segitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Lagi-lagi kehilangan 2 member, 5 member dari Geek siap untuk menerobos juga. Lord belum ada tapi mereka punya objektif. Wah, mau pindah ke belakang kah? Karena untuk sekarang coba lihat Luke-nya masuk. Luke-nya mengajar lagi ke arah Cloud. Oh my God. Akankah Luke-nya bisa selamat? Tapi Luke-nya pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Hanya menyisakan 2 player saja. Harus menghadapi 4 player yang dimiliki oleh Geek. Masih aman, masih aman. Satu buah katapult pasti bisa di-clear juga. Dan Lord yang muncul mungkin bisa menjadi objektif selanjutnya untuk Geek. Ya, dan itu dia skenario di mana memang mereka mengirimkan Masya. Dia solo pun bisa di belakang selama Masyanya bukan jungler. Masyanya roamer, Masyanya EXP. Pasti bisa dimainkan seperti itu. Ada spell bantuan Wah, Fluffy. sakit banget dan Fluffy. Selesai dengan sangat cepat. Wow. Ini front lane-nya loh Om.
Fluffy darahnya langsung hilang. Ya itu dia tadi, berkat jadinya marksman yang cepat dan juga mereka punya wild power dari Masya, siapapun yang tebal di depan gak ada masalah sama sekali sekarang untuk Gigfam. Oh ini hampir 10.000 gold loh. Ini perbedaan gold yang mengerikan sekali. Kayak Luke untuk nabrak satu di backup 2 member pun kayaknya di target tetap tumbang deh yang di target. Ya ini lebih ke mungkin kiting kali ya. Ya memang harus dimainkan oleh Evos Glory sendiri. Mau gak mau mereka harus main pick off dulu. Semisal mereka misain 2 dari pemain-pemain Gigfam. Mereka eksekusi 2-nya di tempat yang berbeda. Dan mereka harus mencari cara agar hal tersebut bisa terjadi. Karena untuk main front to back langsung ditabrak masuk. Ditabrak Cloud juga. Bisa tinggal milih aja mau main front to back atau mau lompat ke belakang, itu udah tinggal opsi dari Gignya sendiri. Free Lord tadi. Gak ada kontes yang bisa dilakukan juga EVOS sekarang. Mereka hanya bisa berdiam diri untuk di base-nya dulu. Waduh, double BOD sebentar lagi. Buat Masya, udah ada Malavik juga lagi ya. Dan advantage gold-nya jauh banget loh ini semua. Jauh banget. 2000 ke atas untuk 4 pemain Gigfam. Ini terlalu jauh dan EVOS Glory mereka sedang under equipment. Lentus Lord sudah masuk ke arah mid lane. Untuk defensif ada Cloakun, tapi let's see dengan perbedaan item apakah EVOS masih mampu bertahan? Yap, karena untuk sekarang kita lihat saja Anafel sudah membawa Lord tersebut menuju ke arah atas, tapi di bagian bawah ada sebuah pergerakan teleportation yang akan berpindah ke kanan bagian atas terlihat. Mereka sudah mulai berkumpul, tapi Fluffy-nya masih berhasil bertahan sejauh ini dan juga satu besarannya berhasil dihancurkan, tapi Baloski-nya mulai maju ke bagian depan dan juga menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Hanya saja sekarang Baloski satu yang terakhirnya Baloski masih berhasil selamat dengan immortal yang belum terpecah di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Luke benar-benar ditahan oleh Fluffy yang menjadi pagar untuk EVOS Glory. Masih bisa bertahan, sang macan putih masih bisa berdiri dengan base mereka yang belum hancur. 13.000 gold difference kali ini. Tapi bukan masalah sebenarnya buat EVOS, mereka masih bisa bertahan. Dan mereka harus mencari celah ya, sekali lagi ini hanya defense, dan defense seperti ini bukanlah jawaban juga, bukan sebuah solusi. Diversion, kalau bisa dipunish di sana, kalau ada yang dikirimkan dan gagal, itu bisa jadi celah untuk EVOS Glory. Tapi kita tahu EVOS Om, dengan average game time yang lama, artinya memang ketika mereka melakukan defense atau bertahan, ya mereka akan kuat Om. Nah, tapi lawannya sekarang Gigfam yang tim juga dobrak bisa juga sih seperti itu. Iya, cukup menarik. Bahkan lihat zona yang dikuasai oleh Gigfam, mereka nggak ngasih EVOS keluar sama sekali Om. Ya, mereka bakal nge-hold aja sih, lebih ke ngebiarin buat lane-nya agar dari EVOS Glory mereka lah yang keluar ya dari area base, karena kalau dicepetin juga ya akan menjadi makanan nanti untuk EVOS Glory. Aku sedang menantikan diversion dadakan sebenarnya. Kapan bakal dipakai oleh Gigfam untuk nyerang ini? Karena mereka punya waktu kan, sembari menunggu lore. Tapi sepertinya 30 second nggak cukup nanti. Kalau tumbang, respawn time-nya bakal lebih lama. Tapi di satu sisi juga Gig harus berhati-hati ya, karena takutnya di sebelah untuk EVOS Glory, mereka kan memiliki game time yang lama. Mereka udah sering ada di area tersebut. Mereka tahu bagaimana caranya untuk kembalikan. Dan jangan lupakan ini sebenarnya adalah peak power. Kalau kita bicara ya, peak power dari level, dari equipment buat Gigfam. Dan tadi itu masih bisa ditahan. Kalau ditahan sekali lagi, menurut gue chance kembalinya juga gede. Iya kan, jadi udah sama sebenarnya kan untuk memang goldnya beda, lebih diunggulin sama Gig. Tapi kalau udah dua-duanya full item, ya sama aja gitu kan. Perbedaannya paling nanti untuk switch item aja. Bahkan untuk Lord, yang sekarang mungkin ditunggu untuk evolve dulu kali ya. Sebentar lagi Lordnya akan evolve. Atau memang mau langsung diambil juga masih oke. Tapi EVOS, mereka harus pilih sekarang defense kah atau kontes. Anafel sudah level 15 juga. Akankah dia mencoba peruntungannya untuk bisa maju ke bagian depan, tapi Anafel menghilang dengan sangat cepat. Bahkan tadi tembakan dari kejauhan dengan Astral Spear tidak memberikan impact apapun. Konsil untuk sekarang akankah bisa mendapatkan lagi karena beberapa player dimiliki oleh EVOS Glory. Tapi semuanya mereda lagi. Oke, memilih untuk disiplin kali ini Lord. Hadir dari arah mid lane. Dari lane push bisa jadi mimpi buruk untuk EVOS Om. Iya, sayangnya tadi Lordnya belum di reset ya. Lebih ke diambil dan memang bukan evolve Lord, tapi lihat power yang dimiliki oleh Gigfam sekarang. Anafel dengan Hero Baxia, tebal. Bisa tumbang ternyata. Makanya dan ini digas langsung loh. Atasnya langsung di-clear juga, bawahnya udah langsung tutup. Dan Lord sudah mulai masuk ke pengarangan EVOS. Ya, tidak diberikan nafas sedikit pun seperti untuk EVOS Glory karena sekarang serangannya langsung aja terjadi di bagian atas dan bawah. Bahkan Dripnya tadi berusaha untuk menarik lagi ke atas satu orang, tapi berhasil di dalam eksplorasi langsung dihancurkan. Hanya saja sekarang Dripnya menghilang, Fluffy-nya pun kehilangan dari Immortal. Fluffy-nya mencoba untuk bisa mempertahankan lagi karena Besa, tapi Lordnya udah gak ketahan sekarang. Game yang pertama menjadi milik Gigfam. The King Slayer masih bisa mendapatkan game yang pertama dan hampir terbilang one-sided game. Wow, Masya sampai di dalam base milik EVOS Glory dan yang menjadi korban adalah Brans.
tumbang juga bersama dengan Luke. Tapi lihat bagaimana hasil dari Luke sendiri. Zoning out. Mid laner, gold laner, gak ada yang berkutik. Gimana ini Om? Base aja nggak bisa bantu Om. Ih, wow, emang ini Masianya ini Apa penyakit ini? loh. Penyakit ini harus segera dicari obatnya Om. Kemarin obatnya ada. Ban dulu. Sebelum mereka ketemu jawaban, ban aja dulu. Betul. Atau sebenarnya ada obat yang kedua. Pressure lane-nya Luke. Kita sedari kemarin melihat Luke ini bebas, gak ada yang nge-ganking dari tim lawan. Ini nge-gankingnya ke jungler, ke gold lane, dan akhirnya Luke-nya menyala di mid game. Itu dia Om. Kayak sebenarnya kiri kanannya tuh scaling loh. Yap. Cloud butuh item, Masya butuh item. Tapi kayak waktunya tuh cukup Om. Mereka bisa beli waktu dengan pressure dari Aboy bersama dengan Valoy dan juga Ray. Bisa akhirnya sampai keduanya dapetin power spike-nya. Iya. Dan ini dia Geek Farm ya. Mungkin dari regular season mereka nggak kelihatan seperti ini. Iya. Iya kan? Tapi di babak playoff mereka menjelma menjadi sesuatu. Ini 2 season logi kayak gini. Iya, Tapi yang paling ajaib dari Geek Fam, setiap playoff jungle-nya mendadak langsung menggila. Iya, jungle yang berbeda ya. Itu dia. Di season Jungle. kemarin kita tahu Nael. Dan Ray satu game tadi gokil retributionnya. Ya, Mantap banget. dan banyak juga memang free-nya sih. Tadi Lord Iya. benar-benar nggak bisa dikontes Yap. juga. Iya. Tadi beberapa kali juga mencoba untuk invasi dan Oke, nah pada ngeror itu semuanya. Waduh. Tercakar ya Bapak? Apa? Ngerasa nggak cakar? Tercabik-cabik, Pak. Mantap ya. Tapi ini baru game pertama. Best of 5 series. Ini pertandingan panjang seharusnya yang harus dilalui juga oleh Geek. Dan juga EVOS masih ada chance juga untuk menyamakan kedudukan dulu atau malah Geek yang tiba-tiba mencuri match point. Wow. Tapi ya ini memang panas banget ya untuk match kali ini juga. Di game yang pertama tadi ya mungkin seperti yang Lim bilang tadi. Problematika untuk EVOS Glory sendiri adalah ketika Ya. mereka ada di second pick. Itu dia. Banyak- Draftnya loh. Iya, banyak yang harus dipilih untuk di-ban. Iya kan? Kecuali kalau memang mereka punya user Masya. Bisa di-deny. Pilihannya sebenarnya memang di night pick atau emang udah ada solusi Om yang mereka siapin yang kita mungkin nggak tahu juga gitu loh apa nih yang sudah dipikirkan. Tapi Esmeralda kayaknya terlihat belum deh Om. Untuk sampai sekarang ya kayaknya masih belum sih. Oke. Berarti belum menemukan jawaban ya. Ternyata untuk EVOS Glory di game yang pertama melepaskan Masya seperti itu. Yang dari tadi juga tidak ada yang bisa membalaskan keadaan dan player of the game. Luke, Setuju lah ya. untuk cakar kali ini. aku Luke. Wah ini sampai base pun Om. Base Om gak bisa nyelamatin Brand. Kita cari kemana lagi Om biar Tadi bisa selamat kalau Om. nggak salah berarti udah win of nature juga tadi. Iya kan? Terus sampai dalam dikejar dan player of the game kita punya Masya lagi-lagi. Luke ada di sini masih dengan 100% win rate belum terpatahkan. Emblem Assassin, Rapture, Lethal Ignition dan juga Thrill. Lihat item dari yang dimiliki Masya dengan scaling item. Dia butuh heptasis. Highlight sebenarnya untuk early game EVOS terlihat masih agresif Om. Betul, mereka agresif banget dan bahkan tadi sempat ya di Retribution ini masih connect juga. Anavel dapetin satu first blood tadi, early first blood, cuman memang tertahan dia di sana. Dan juga menurutku di awalnya di sini di mana ini dia nih, di mana poin Cloudkunnya yang terculik ini sayang banget karena pada akhirnya cepat selesai tadi buat item looknya. Karena dia nggak punya damage kan di awal, dia punya rapid boots tapi ternyata dia masih sempat buat dapetin point kill. Dan poin plus yang lain untuk draft yang dipakai dari Geek Farm, mereka punya Loi. Mereka bisa kirim siapapun juga tadi. Mau kirim Cloud boleh, mau kirim Masya boleh, dan bahkan mereka bisa main trio. Mereka Iya, bisa kan? jalanin dan di depannya onward dari Baloi. Ini menyakitkan banget. Kita gak bisa mengindahkan mungkin ya faktor dari Baloi sendiri. Keluar dari Primal Rock, dia juga memberikan damage yang besar dan membahayakan. Makanya ini bukan sekedar main langsung nabrak ke belakang gitu ya. Front to back juga ayo lihat tuh. Nah, mereka bisa nih front to back dan itu yang serem. Dari front to back bisa,
back to front-nya bisa, ya tinggal nunggu sebenarnya untuk positioning tim fight apakah memang bisa pas. Bahkan mereka berani ngirimin Masya ke belakang. Ini langsung, tapi ya memang ada trade off yang dilakukan. Cuman ya kita tahu bagaimana trade off-nya ya didapatkan juga dengan adanya base mid turret yang hilang. Lagi-lagi Novaria sang defender terkuat hitungannya kan sebenarnya. Dan untuk closingannya lihat darah naik dari Brans di base-nya nggak nutup om. Ya karena ada Thunderclap plus guaranteed hit sebenarnya. Garansi di mana untuk next attack dari Masya itu pasti kena kalau kalian nggak pakai flicker. Iya. Karena nempel juga ya langsung kayak auto kecakar jadinya lah bisa dibilang. Iya, kalau dulu bisa di dodge dulu karena range-nya pendek. Kalau yang sekarang kan ditambahkan tuh habis adjustments. Iya. Masya. Menjadi masyalah juga sebenarnya untuk EVOS Glory. Dan mereka harus cepet loh nyari solusinya. Iya. Dengan game time lagi-lagi ya di atas 18 menit memang. Tapi bukan dengan Evo Float yang dipakai. Dengan lebih gampang kena juga gitu kan. Novaria anggaplah kena tembakan dari Astral Spear-nya. Tapi damage-nya itu nggak bakal sesakit combo dari hero lain gitu. Tapi ini dia. Geek Fam sangat mendominasi kalau kita lihat dari post game tadi. Dari statistik, dari objektif yang sudah mereka dapatkan. Jadi jelas dari EVOS Glory. Kekalahan mereka di game yang pertama. Ini ada dari objektif dulu deh. Kalau kita bilang. Karena objektifnya mereka gak bisa pegang semuanya. Iya, dari turtle pertama tuh tadi ya. Awal dari segalanya sebenarnya. Awal dari segalanya. Dan snowball tadi itu udah gak kepegang juga. Makanya 296 damage aja ke